Ternyata ini tuntutan perusahaan Apple yang bikin Indonesia geram hingga pemerintah siap blokir semua produknya. Indonesia tampaknya berada di tengah pusaran ketegangan baru yang melibatkan raksasa teknologi dunia atau Apple. Keinginan perusahaan asal Amerika Serikat ini untuk memasuki pasar Indonesia secara lebih mendalam justru memicu polemik yang cukup mengejutkan. Pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa salah satu syarat yang diajukan Apple untuk membangun pabrik di tanah air dirasa sangat berlebihan dan sulit diterima. Bahkan banyak pihak memandang tuntutan ini sebagai bentuk arogansi dari perusahaan multinasional yang telah menikmati keuntungan besar dari pasar Indonesia. Tak hanya masyarakat yang merasa geram, anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam pun angkat bicara. Ia menganggap permintaan Apple ini tidak hanya keterlaluan, tetapi juga menunjukkan sikap yang dianggap kurang menghargai Indonesia sebagai sebuah negara. Menurut Mufti, Apple telah meraup keuntungan dari konsumen Indonesia, namun menuntut syarat yang dirasakan merupakan tindakan yang melampaui batas kewajaran. Seruan pun bergema agar pemerintah mengambil tindakan tegas, termasuk mempertimbangkan larangan terhadap seluruh produk Apple di Indonesia. Tuntutan perusahaan Apple yang dianggap berlebihan tersebut adalah pembebasan pajak atau tax holiday selama 50 tahun, permintaan yang sontak dianggap terlalu berlebihan dan sulit diterima. Sikap keras Mufti ini didasari kekhawatiran yang lebih besar jika Indonesia memberikan insentif sebesar itu, bukan tidak mungkin perusahaan multinasional lain akan datang dengan tuntutan yang sama. Skenario ini bisa menjadi bencana bagi perekonomian nasional yang sedang berupaya memperkuat pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, ini juga bisa mengirimkan pesan yang salah bahwa Indonesia siap memberikan kelonggaran pajak ekstrim hanya demi investasi asing. Tuntutan Apple ini juga dipandang melecehkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan asing berani meminta bebas pajak selama puluhan tahun di saat negara lain saja enggan memberikan insentif semacam itu? Pemerintah sendiri melalui pernyataan Budi Ari, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, menegaskan bahwa mereka tak akan mengakomodasi permintaan tersebut. Indonesia, menurutnya, tak ingin terjebak dalam persaingan tak sehat hanya untuk menarik investasi. Namun, tax holiday bukan satu-satunya kendala yang menghambat Apple masuk lebih dalam ke Indonesia. Persyaratan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sebesar 40% juga menjadi hambatan utama. Apple belum memenuhi standar ini dan diperkirakan perlu investasi tambahan sebesar 1,48 triliun. Ironisnya, meskipun Apple telah menggelontorkan 1,6 triliun untuk membangun akademi pelatihan di beberapa kota di Indonesia, investasi tersebut dianggap masih jauh dari komitmen yang dibutuhkan. Di sisi lain, Apple malah terlihat jauh lebih serius berinvestasi di negara tetangga, yaitu negara Vietnam. Dalam waktu yang sama, Apple mengalokasikan 256,22 triliun untuk memperkuat rantai pasok di Vietnam, membuat kontribusi mereka di Indonesia terasa amat kecil dan nyaris diabaikan. Sontak, fakta ini memicu perbandingan antara perlakuan Apple terhadap Indonesia dan Vietnam yang lebih mendapatkan perhatian besar. Aksi Apple yang dianggap jor-joran di Vietnam dan pelit berinvestasi di Indonesia semakin memicu kegeraman publik. Masyarakat pun mempertanyakan seberapa serius Apple melihat Indonesia sebagai pasar potensial. Apakah Indonesia hanya sekedar pasar penjualan tanpa layak diberi perhatian lebih sebagai negara mitra untuk produksi dan investasi besar-besaran? Kini, usulan tegas dari DPR untuk memblokir seluruh produk Apple mulai mendapatkan dukungan publik. Banyak pihak melihat ini bukan sekedar soal sebuah perusahaan teknologi, melainkan soal harga diri dan kedaulatan ekonomi bangsa. Indonesia dengan 270 juta penduduknya jelas bukan pasar yang bisa diremehkan.